Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan ke-6 di mata kuliah Data Mining dan Manajemen Pengetahuan, hari ini kita masuk ke modul kedua mengenai penggunaan R atau RStudio nantinya. Di sini kita masuk ke modul yang baru mengenai analisis deskriptif. Nah, sebelum masuk ke modul intinya, kita masuk dulu di konsep dari statistika deskriptif ya. Nanti ini merupakan dasar pengolahan data yang akan kalian gunakan nanti di R juga. Jadi di R ini atau di RStudio ini sebenarnya itu juga bisa mengolah model-model yang nanti sebenarnya sudah kalian pelajari di kuliah sebelumnya ya di statistika industri. Dulu kan kalau di statistika industri itu praktikumnya menggunakan SPSS. Nah, sekarang kita coba dengan menggunakan RStudio nanti di sini. Nah, saya masuk dulu ke dasarnya mengenai statistika deskriptif. Jadi yang pertama kita bahas dulu apa itu statistika deskriptif ya. Kalau dari statistika deskriptif itu sebenarnya kan dia merupakan fungsi statistika yang nantinya itu digunakan untuk mengolah beberapa deskripsi data yang ada dalam observasi kita. Jadi misal saya punya data sekian ini, saya punya data sebanyak ini nantinya. Nah, saya pengen mengolah nggak cuma ini ya, sampai baris yang terakhir, saya pengen mengolah semuanya nanti. Nah, ketika mau saya olah ini, nanti saya bisa menggunakan fungsi statistika deskriptif nantinya. Di sini kita bisa lihat ada berbagai macam variabel ya. Di sini ada status upselling, jenis kelamin, usia, sampai jangka waktu kredit per bulan. Nah, kita nanti mau latihan pakai data ini, tapi sebelum masuk ke sini, kita masuk dulu ke deskripsi ini dulu aja. Jadi nantinya kalau Anda menggunakan statistika deskriptif itu nanti dia akan menggunakan dua cara pengukuran nantinya, yaitu pertama nanti mengukur pemusatan data dulu. Itu yang pertama, sama yang kedua adalah penyebaran data. Nah, untuk yang masuk ke kategori pemusatan data itu ada 3 macam. Pertama adalah menghitung nilai min atau rata-rata, kedua median, sama yang ketiga modus. Ini yang sering Anda kenal ya dulu, di mana min itu kan untuk menghitung rata-rata nanti ya dari data yang diobservasi. Misal nanti Anda punya observasi dari sebuah sampel, maka cara perhitungan dari si sampelnya itu untuk menghitung rata-ratanya, itu adalah ini rumusnya ya, di mana berapa jumlah total observasinya dibagi oleh jumlah sampelnya ya, N itu sampelnya. Kemudian nanti kalau Anda mau hitung median, di mana median kan nilai tengah dari data yang sudah kita kumpulkan, yang sudah kita urutkan ya dari kecil sampai besar nantinya itu, maka nanti untuk perhitungan medianya itu M-nya itu adalah di sini nanti observasi data yang keberapa nantinya dibagi 2. Jadi misal saya mau observasi data yang nomor berapa nanti. Nah, itu nanti dibagi 2 nanti seperti itu. Itu kalau median ya. Kemudian kalau modus itu adalah data yang nanti sering muncul dalam observasi. Misal di sini kan kita punya variabel jenis kelamin. Mungkin usia ya lebih enaknya. Usia aja deh. Dari usia ini mungkin modusnya itu yang paling banyak muncul tuh usia berapa. Itu bisa kita menggunakan perintah modus nantinya kalau kita pengen tahu usia mana yang paling banyak muncul dalam data itu nantinya. Oke, itu untuk yang pemusatan data. Kemudian yang berikutnya adalah yang penyebaran data. Nah, kalau penyebaran data ini banyak banget macamnya. Untuk yang dikenal dalam statistika deskriptif itu yang pertama ada range, itu untuk ukuran penyebaran data yang sederhana dari nilai maksimum dikurangi nilai minimum ya, maksnya dikurangi minimum itu range. Kemudian ada interquartile range, itu merupakan selisih dari nilai kuartil ketiga sama kuartil pertama. Nah, kalau kita belajar kuartil dalam statistika deskriptif ada kuartil 1, kuartil 2, sama kuartil 3, di mana kuartil 2 itu adalah median ya. Kuartil pertama nanti adalah nanti yang di bagian saya nggak bisa nunjukin di sini karena nggak ada contohnya, maaf ya. Jadi kayak kuartilnya tuh dibagi 3 kan, 1, 2, 3, di mana 1 itu nanti yang di cakupan sepertiga pertama, kemudian median tuh yang tengah, kuartil 3 tuh yang nanti yang di cakupan yang terakhir nanti yang di sebelah kanan seperti itu nanti. Kemudian ada mid range sama mid high. Ini kalau mid range itu adalah nilai tengah dari nilai minimum sama maksimum. Mid high itu yang nilai tengah dari kuartil pertama sama dan kuartil ketiga. Ini jarang dipakai ya. Biasanya dipakai itu untuk penyebaran data itu biasanya kita tidak melihatnya di sini, walaupun ini sebenarnya juga bisa digunakan untuk analisis, teman. Yang sering dipakai itu adalah yang nomor 4 sama nomor 5 ya, yaitu nilai variansi
sama simpangan baku atau standar deviasi. Nah, kalau variansi itu dia apa sih? Dia itu sebenarnya adalah ukuran penyebaran data yang digunakan untuk menghitung kuadrat dari simpangan baku. Jadi dia itulah nilai kuadratnya dari simpangan baku atau standar deviasi, di mana variansi ini itu akan menunjukkan sebenarnya seberapa besar variasi atau penyebaran atau perbedaan data yang dipunyai dari semua data ini yang kita punya itu ada variasi atau enggak. Misalnya usia ini. Nah, usia dikumpulkan ini misalnya variasinya tuh berapa sih? Atau rentangnya tuh perbedaannya berapa? Variasinya tuh perbedaannya berapa? Kalau misalnya ternyata variasinya rendah, berarti menunjukkan bahwa data itu homogen. Kalau ada ketemu variasinya rendah loh ya, kecil, itu berarti homogen. Tapi kalau variasinya tinggi untuk usia, berarti datanya sangat heterogen seperti itu. Jadi kalau semakin tinggi variasinya, datanya semakin heterogen, tapi kalau dia tuh semakin kecil, berarti dia homogen, datanya hampir mirip, maksudnya nilainya seperti itu. Oke, itu contohnya aja ya. Kemudian nanti untuk perhitungannya ini ada dua. Nanti ada variasi untuk sampel sama variasi untuk populasi. Anda bisa lihat rumusnya ya di sini. Dimana kalau sampel itu nanti rumusnya S kuadrat, dimana adalah sigma dari nilai data X dikurangi dari rata-ratanya, dikuadratkan dibagi N, jumlah data dalam sampel. Untuk populasi pakai theta nantinya, sama rumusnya cuma nanti ini rata-ratanya tuh bukan rata-rata sampel tapi rata-rata populasi ya, lambangnya mu. Jadi kalau rata-rata populasi itu lambangnya mu, dan nanti jumlah populasi itu simbolnya N besar, itu perbedaannya. Kemudian ada simpangan baku. Nah, simpangan baku ini atau standar deviasi ini adalah penyebaran data dari min-nya nantinya. Nah, di mana kalau simpangan baku ini akar dari rumus ini nantinya. Jadi kalau ada mau cari simpangan baku ya berarti tinggal mengakarkan theta kuadrat untuk populasi atau S2 kuadrat untuk yang sampel, seperti itu. Ini untuk hasil deskripsi dulu ya. Nanti kita akan masuk ke bagian yang kedua mengenai penggunaan hasil deskripsi nanti ini di dalam RStudio. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih.